Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Husain Fadila dengan NPM 2303001. Di sini saya akan memaparkan eh, penugasan UAS mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh Bapak Fauzan Fadi, SAK MSc, berjudul Analisis Laporan Keuangan Info INKP dan TKIM Perusahaan Klub periode 2021 sampai 2024. Oke, di sini pertama-tama saya telah melakukan riset terhadap PT Tobacco Lestari atau Intro pada periode 2021 sampai 2024, di mana laporan keuangan yang saya diambil dari periode tersebut melalui Bursa Efek Indonesia. Eh, jadi di sini ada ringkasan eksekutif yang akan memudahkan kita memahami bagaimana sih keadaan PT Intro ini dan juga keadaan keuangannya secara singkat seperti itu. Jadi uh, untuk disclaimer-nya bahwa PT Info ini sekarang adalah entitas yang saat ini berada di persimpangan jalan paling kritis dalam sejarah operasionalnya, karena terdapat uh, risiko-risiko yang telah dialami oleh PT Info dan juga keadaan yang sekarang membuatnya diblokade di IDX karena adanya dugaan keterkaitan dengan deforestasi di bencana Sumatera, sehingga dengan analisis ini akan menarik jika kita kupas dari tahun-tahun sebelumnya bagaimana sih keadaan dari Indro ini. Nah, pertama-tama kita cek dulu profil dari perusahaannya. PT Tobacco Lestari ini atau Indro di IDX pertama-tama eh, memiliki nama PT Inti Indorayon Utama, berdiri sejak 1983 dan beroperasi pada 1980-an untuk memproduksi dissolving pulp atau bubur bubur kertas larut atau high alpha pulp yang menjadi bahan baku utama serat rayon untuk industri tekstil global. Um, Secara operasional, Indro ini terintegrasi secara vertikal mengolah hutan tanaman industri (HTI) untuk memasok kayu eukaliptus. Jadi produksi utamanya adalah kayu eukaliptus. Tapi tidak seperti pesaing yang memiliki cadangan lahan luas yang tidak bersengketa, aset biologis Indro ini sebagai besar kembang tindih dengan klaim wilayah adat yang menciptakan risiko operasional yang permanen. Jadi, apakah nanti ketika analisis kita bisa kaitkan masalah ini dengan bagaimana kondisi keuangannya? Mari kita lihat nanti. Uh, kita bahas dulu terkait di sini ada afiliasi dan struktur kepemilikannya. Banyak media-media dan juga dugaan yang menduga bahwa Indro ini memiliki keterkaitan dengan Royal Golden Eagle RGA Group milik Sukanto Tanoto karena ada laporan dari berbagai lembaga seperti Rainforest Action Network yang secara konsisten mengidentifikasi Indro ini sebagai bagian dari jaringan pasokan RGA. Bahkan karena adanya dugaan ini, merek-merek konsumen global seperti Procter dan Gamble atau Unilever menekan RGA terkait kebijakan no deforestation, no pit, no exploitation. Intro malah menjadi titik lemah yang sering disorot karena konflik lahan yang belum terselesaikan yang pada gilirannya mengancam aset pasar ekspor perusahaan. Nah, kapasitas produksinya kita lihat di sini pada tabel dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Misalnya tahun 2020 itu ada 185 ribu ton lebih, dan di 2024 hanya ada 150.710 ton. Jadi ada penurunan tiap tahunnya. Penurunan tajam ini, penurunan tajam produksi pada tahun 2023 sebesar hampir 23% adalah bukti empiris bahwa risiko sosial seperti konflik lahan tadi, konflik adat telah bermaterialisasi atau berpengaruh menjadi kerusakan finansial yang nyata bagi Indro. Manajemen secara eksplisit mengakui dalam laporan tahunannya bahwa penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan bahan baku kayu dari wilayah operasional sebagai dampak dari klaim lahan oleh sekelompok masyarakat.
Jadi konflik lahan menjadi konflik inti dalam operasional inflow. Nah, sekarang kita masuk ke analisis fundamental laporan keuangan. Laporan keuangan ini saya ambil dari IDX pada periode 2021 sampai 2024. Pertama mengenai analisis profitabilitas. Di sini dapat lihat pada tabel terdapat pendapatan dari tahun ke tahun, eh, tahun 2021 ke 2022 ada kenaikan, ke 2023 menurun, 2025 naik lagi. Lalu beban pokok penjualannya eh, sama seperti pendapatan, 2021 naik, ke 2022 naik, ke 2023 turun, 2024 naik. Lalu laba bersihnya ini mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan, di mana 2021 masih ada laba 697 dalam ribu USD. Di 2023 mulai mengalami kerugian sebesar 20 juta 489 ribu USD, 2023 25 juta 755 USD, 2024 juga 21 juta 459 USD. Analisis yang saya lakukan terhadap penurunan ini adalah pertama, dari kejatuhan 2023 pendapatan anjlok 45,4% year on year. Hal ini bukan hanya karena koreksi harga buku, tetapi diperparah oleh penurunan volume produksi yang tadi itu akibat konflik lahan. Lalu yang kedua, ada pemulihan semu di tahun 2024. Pendapatannya sempat rebound 22% pada 2024, tetapi perusahaan tetap mencatat kerugian di akhir tahun sebesar 21.021,4 juta tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa struktur biaya perusahaan terlalu berat untuk ditopang oleh tingkat pendapatan saat ini. Lalu yang ketiga, beban bunga mencekik. Jadi beban keuangan secara konsisten menggerus laba operasional. Dengan utang yang membengkak, interest coverage ratio berada di zona berbahaya, seringkali di bawah 1 kali atau negatif jika menggunakan EBIT, yang berarti perusahaan harus berutang lebih banyak atau mendivestasi aset hanya untuk membayar bunga. Ini tentunya menjadi hal yang sangat membebani bagi PT Enru. Lalu ada analisis neraca. Di sini dapat lihat bahwa asetnya 2021 sampai 2022 itu mengalami penurunan, 2023 naik, 2024 dia turun lagi. Lalu kas dan setara kasnya terus mengalami kenaikan sampai 2003, lalu 2004 turun. Aset biologisnya sempat turun, lalu naik lagi, lalu turun lagi. Liabilitasnya, nah ini kewajibannya naik setiap tahunnya, tapi tidak dibarengi dengan kas dan setara kas yang naik setiap tahun ataupun laba usaha yang naik setiap tahun. Lalu apa hasil temuan dari uh, metrik neraca utama ini? Yang pertama, likuiditas kritis. Per 31 Desember 2024, Inro hanya memegang uang tunai sebesar 416.000 USD. Dia memiliki aset 464 juta USD. Tentu angka ini sangat kecil. Rasio kasnya itu ada hanya 0,01 kali, sehingga hal ini berarti bahwa perusahaan tidak memiliki bantalan likuiditas internal. Operasional sehari-hari sebenarnya bergantung pada perputaran utang dan persediaan yang cepat. Dengan adanya penghentian operasional di akhir tahun ini, perputaran ini terhenti, menempatkan perusahaan pada risiko gagal bayar teknis dalam hitungan minggu. Lalu yang kedua, tergantungan pada utang pemegang saham. Jadi liabilitas jangka panjang yang kita lihat tadi adalah sebagian besar adalah utang kepada pemegang saham. Lalu ada erosi ekuitas pemegang saham telah menyusut drastis dari 155 juta USD hanya menjadi 89 juta USD pada tahun 2024. Turunnya sekitar 42,5% dalam 3 tahun. Hal ini disebabkan karena akumulasi rugi bersih tadi.
Nah, kalau tersebut lanjut, maka ekuitas itu bisa menjadi negatif dalam 4 sampai 5 tahun ke depan. Yang keempat, aset berisiko tinggi, sekitar 32%. Total aset adalah aset biologis, yaitu HTI-nya, senilai 150,8 juta USD. Valuasi aset ini sangat sensitif tentunya. Jadi jika audit KLHK di akhir tahun ini berujung pada pencabutan, maka tentu nilai aset ini harus di write off atau dihapus bukukan yang akan membuat perusahaan insolvent. Lalu ada analisis arus kas. Eh, Arus kasnya masih positif pada 2023 dan 2024, tapi sebagian besar didorong oleh penyusutan dan amortisasi yang besar, serta manajemen modal kerja. Arus kas investasinya malah terus negatif, yang wajar bagi perusahaan kehutanan, tapi arus kas operasinya terus menurun drastis dari 2023 ke 2024, yang artinya bahwa kemampuan perusahaan untuk membiayai capex secara internal semakin melemah. Nah, selanjutnya kita ada analisis rasio likuiditas. Di sini ada rasio lancar atau current ratio. Nah, di sini ada aset lancarnya dari tahun ke tahun, liabilitas jangka pendeknya dengan rasio lancar. Di sini 2021 2,14. Nah, tahun ke tahun mulai turun, 2024 mulai membaik lah. Mulai naik lagi dari 1,18 kali jadi 1,54 kali. Tapi interpretasinya bagaimana kita bahas sekarang. Pada tahun 2021 dan 2024 rasio lancar perusahaan berada di level sangat sehat karena lebih dari 2 kali, tapi terjadi penurunan drastis di 2023 menjadi 1,18 kali karena adanya utang jangka pendek, sementara aset lancar menurun. Nah, tadi memang di tahun 2024 sempat membaik, tapi tren penurunan likuiditas ini dapat menjadi sinyal peringatan awal akan ketatnya arus kas modal kerja. Jadi, tetap berhati-hati pada penurunan yang akan lebih uh, turun lagi. Lalu ada rasio kas atau cash ratio. Di sini dari tahun ke tahun rasio kasnya konsisten pada 0,01 kali. Interpretasinya adalah uh, selama 4 tahun terakhir ini perusahaan hampir tidak memegang uang tunai. Artinya setiap $1 utang jangka pendek yang jatuh tempo hanya dijamin oleh 1 sen uang tunai. Ini mengindikasikan ketergantungan ekstrim pada penjualan persediaan atau piutang untuk membayar tagihan. Jika operasional berhenti seperti kasus di akhir tahun ini, risiko gagal bayarnya sangat tinggi. Lalu ada analisis rasio solvabilitas, ada debt to equity ratio. Di sini nilainya antara rentang 2 sampai 3 kali, di tahun 2004 malah mencapai sampai 4,2 kali. Yang interpretasinya adalah bahwa ada tren perburukan struktur modal yang sangat agresif. Jadi dari 2,05 melonjak jadi 4,20, yang saya analisis dipicu oleh 2 faktor. Yang pertama adalah naiknya jumlah utang, lalu adanya tergerusnya ekuitas. Dengan rasio 4,2 kali ini, risiko finansial inflow sangat tinggi tentunya, karena kreditur memiliki klaim 4 kali lebih besar atas perusahaan dibandingkan pemegang saham. Di sini selanjutnya ada rasio profitabilitas, ada net profit margin, negatif di 3 tahun terakhir. Lalu ada juga return on equity, ini juga negatif di 3 tahun terakhir. Ada keduanya NPM dan juga ROE ini mengindikasikan bahwa profitabilitas perusahaan sangat-sangat buruk. Lalu ada analisis rasio aktivitas, perputarannya antara rentang 2,81 kali, terakhir itu di 2024 2,16 kali. Interpretasinya adalah penurunan perputaran persediaan dari 3,49 kali jadi 2 kali ini adanya perlambatan penjualan barang. Lalu kita masuk ke analisis kualitatif tentang apakah ada pengaruh dari faktor lain terkait dengan uh, analisis fundamental yang telah kita lakukan tadi, yang sebagian besar itu
sangat buruk. Yang pertama itu ada di aspek sosial. Ada konflik di sektor sumber daya alam Indonesia di Danau Toba yang menjadi uh, lokasi dari Indro ini. Yang pertama kasus Natu Mingka dan Sihaporas ada juga. Nah, dalam konflik ini intinya adalah bahwa berakar pada tumbang tindih antara wilayah konsesi HTI perusahaan Toba Group ini dengan wilayah adat. Gitu. Jadi masyarakat menuntut pengakuan hutan adat dan pengeluaran wilayah mereka pada konsesi itu. Nah, perusahaan tetap mengklaim bahwa mereka itu free prior and informated consent, gitu, FPIC. Tapi LSM seperti AMAN dan KS PPM secara konsisten laporkan pelanggaran di lapangan, di mana perusahaan dituduh melakukan penanaman paksa di wilayah sengketa. Jadi dari aspek sosial ada konflik yang menekan dari PT Toba Pupuk Lestari. Dari aspek lingkungan juga ada deforestasi dan juga kaitan dengan banjir. Banjir di Sumatera yang sekarang ini telah menelan 1.000 jiwa lebih, itu juga dikaitkan dengan PT Toba Pupuk Lestari. Lalu ada aspek tata kelola atau governance berkaitan dengan adanya kaitan dengan RGA tadi. Lalu dari dinamika politik dan regulasi, nah ada perintah audit dari Presiden Pak Prabowo untuk PT Toba Lestari ini yang diteruskan ke Menteri Kehutanan Raja Juli yang menyebabkan pada akhirnya pada tanggal 17 Desember 2024 Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi perdagangan saham itu seluruh pasar karena ketidakpastian. Nah, kita masuk ke analisis taktikal. Di sini dapat kita lihat ya dari tahun ke tahun, dari tahun terakhir saja di 2024 ini uh, trennya kebanyakan turun dan juga terakhir ini di 2025 juga sangat merosot tajam hingga akhirnya di tanggal 17 Desember 2025 ini harga sahamnya hanya 590. Nah, saat penuh suspend itulah harganya di 590 ini yang sangat ada di level terendah di 52 minggu terakhir. Jadi kesimpulan dari analisis teknikal tadi bahwa pasar telah melakukan pricing in terhadap risiko fundamental dan berita negatif. Jadi banyak investor-investor yang telah membaca berita-berita negatif dan panik terhadap uh, kondisi saham mereka yang ada di PT Info sehingga uh, harga saham PT Info menjadi turun drastis. Nah, skenario masa depannya profitabilitas 60%, bahwa pemerintah tidak mencabut izin sepenuhnya, tapi mengurangi konsensi. Ada produksi pulih yang sebagian, tapi ada juga aset biologis yang di write off dengan jumlah besar. Gitu. Nah, skenario B-nya dengan profitabilitas 30%, temuan audit membuktikan pelanggaran berat, sehingga perusahaan tidak memiliki bahan baku, pabrik menjadi aset stranded, kebangkrutan atau likuidasi aset tak terelakkan, dan pemegang saham retail tentunya kehilangan seluruh modal. Skenario C-nya dengan profitabilitas 10%, audit hanya menemukan pelanggaran administratif, PT Tebapul ini membayar denda, operasional pulih penuh dalam 1-2 bulan, harga saham rebound tajam, tapi konflik sosial akan terus membayangi, seperti konflik ada tadi di Danau Toba dan sebagainya. Itu akan tetap ada dan uh, harga sahamnya akan terpengaruh juga dengan konflik sosial itu tentunya. Jadi rekomendasi saya terkait analisis tadi, yang pertama untuk investor retail yang bukan non pemegang saham, untuk saat ini hindari atau avoid sebelumnya karena terkait suspensi tadi, dan walaupun nantinya dibuka kembali maka wait and see dulu gitu. Lalu untuk pemegang saham yang sudah mengalokasikan uangnya untuk membeli saham di sini, tentunya harus sell on strength atau cut loss gitu. Kesimpulannya bahwa PT Toba Group ini
eh, tidak layak masuk dalam portofolio investasi yang rasional. Lalu kita masuk ke perusahaan kedua, bagaimana dengan keadaan perusahaan kedua, yaitu tadi Kiat Group and Paper Tbk atau INKP. Nah, kita masuk ke tinjauan makroekonomisnya. Jadi ada keterkaitan juga INKP ini dengan sikap politik, segala macam sosial. Mari kita bahas. Eh, ada kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga masih diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto yang memberikan insentif bagi NKP untuk meningkatkan nilai tambah produknya. Tapi ada juga risiko politik bergeser ke arena internasional karena uh, kebijakan sekarang seringkali berbenturan dengan kebijakan lingkungan unilateral dari blok ekonomi barat, sehingga mungkin akan mempengaruhi dari nilai ekspornya nanti dan juga investasi dari luar negeri kepada PT INKP. Ada faktor ekonomi di mana ada dinamika harga komoditas. Harga blok sekarang ini mengalami volatilitas yang ekstrim. Lalu ada risiko mata uang. INKP ini menggunakan dolar USD sebagai mata uang pelaporan fungsional yang memberi nilai lindung alami terhadap pendapatan ekspor, tapi operasional domestiknya ini masih didemonisasi dalam rupiah gitu. Lalu ada juga suku bunga tinggi. Lingkungan suku bunga global yang tinggi sepanjang 2023 sampai 2024 ini meningkatkan biaya modal bagi INKP. Ada juga dinamika sosial yang terkait dengan konflik lahan juga, laporan LSM dan juga HAM gitu terus menyoroti ketegangan di wilayah operasional pemasok kayu INKP di Sumatera. Ada juga faktor teknologi yang membuat teknologi e-commerce dan logistik modern ini memicu ledakan permintaan untuk kertas kemasan. Terkait legal dan regulasi, mungkin akan berbenturan dengan European Union Deforestation Regulation. Terkait faktor lingkungan tadi, terkait bencana banjir dan longsor di Sumatera mungkin akan dikaitkan dengan INKP, dan ini akan memberikan sedikit sentuhan kritis terhadap harga saham di NKP. Langsung saja kita masuk ke analisis fundamentalnya dari laporan laba ruginya. Di sini margin laba bersihnya INKP masih mengalami laba yang cukup konsisten. Di 2001 ada 14,9%, 2002 ada 21,4%, 2003 ada 11,8%, 2024 ada 13,3%. Nah, analisis dari saya pada tahun 2021 sampai 2023 ini adalah fase ekspansinya, 2023 ini fase koreksinya, 2024 ini fase stabilisasinya. Kompresi margin laba bruto dari hampir 40% pada tahun 2024 menjadi sekitar 31,9% pada tahun 2024. Ini menyoroti sifat biaya input yang lebih kaku dibandingkan harga jual put yang volatil. Penurunan laba usaha sebesar 17,3% pada 2024 mengindikasikan adanya tekanan pada efisiensi operasional inti. Mungkin akibat operating leverage negatif di mana volume produksi yang lebih rendah menyebabkan penyerapan biaya tetap yang kurang optimal per unit produk. Jadi walaupun ada tetap laba setiap tahunnya, tapi ada resiko-resiko terkait penurunan tadi. Lalu ada analisis laporan posisi keuangan. Di sini ada aset, ada liabilitas, ada juga ekuitas. Bagaimana analisisnya? Yang pertama, ekspansi aset signifikan. Jadi, total aset ini tumbuh sebesar 16,3% dari 2003 ke 2024, tembus angka 11,7 miliar USD. Lonjakan ini didorong hampir secara eksklusif oleh pos aset tetap yang naik drastis dari 3,3 miliar USD menjadi 4,34 miliar USD. Lalu ada posisi kas yang kuat. INKP mempertahankan bantalan likuiditas yang sangat tebal dengan kas mencapai 1,77 miliar pada akhir 2024 USD. Likuiditas ini sangat besar untuk melayani kewajiban utang jangka pendek dan mendanai
tanpa ketergantungan berlebihan pada pasar utang yang sedang bergelojak. Jadi posisi kasnya juga kuat. Terus profil leverage-nya di sini liabilitasnya meningkat tajam sebesar 30% pada 2024. Ini mengindikasikan perusahaan secara strategis mengunci pendanaan jangka panjang untuk membiayai ekspansi aset jangka panjang. Ini juga bisa disebut strategi maturity matching yang prudent. Lalu yang keempat ada transaksi pihak berelasi. Piutang usaha dari pihak berelasi tercatat sangat tinggi, mencapai 1,355 miliar USD pada tahun 2024. Itu melampaui piutang pihak ketiga. Memang lazim dalam struktur konglomerasi di Indonesia, tapi tingginya angka ini juga menimbulkan pertanyaan tata kelola mengenai efisiensi modal kerja dan potensi risiko cash trapping di dalam usaha. Selanjutnya arus kas operasinya menghasilkan sebesar 862 juta pada tahun 2023. Ada peningkatan modal kerja yang kemungkinan besar akan menekan konversi arus kas operasi ini. Lalu arus kas investasi, belanja modal mengalami akselerasi dan menunjukkan arus kas keluar yang masif untuk investasi pada 2024. Lalu dari arus kas pendanaan, ada lonjakan liabilitas jangka panjang yang mengonfirmasi adanya arus kas masuk bersih dari aktivitas pendanaan yang digunakan untuk menutup kesenjangan defisit arus kas investasi. Nah, lalu di sini ada analisis terkait rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas ini adalah rasio yang menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan untuk uh, uh, membiayai liabilitas jangka pendeknya. Di sini ada current ratio, ada quick ratio, cash ratio, net working capital dengan nilai dari 2001 current ratio-nya ini meningkat, quick ratio-nya juga meningkat, cash ratio-nya juga meningkat, net working capital-nya juga terus meningkat. Nah, interpretasinya bagaimana? Yang pertama, tren penguatan likuiditas struktural. Jadi ada tren peningkatan likuiditas yang konsisten dan signifikan selama 4 tahun terakhir. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan siklus inflasi besar, manajemen tampaknya memprioritaskan keamanan neraca dengan memupuk aset lancar yang substansial. Lalu yang kedua ada akumulasi kas sebagai cadangan strategis. Peningkatan cash ratio yang dramatis dari 0,47 kali menjadi 0,78 kali dari 2021 ke 2024 ini temuan yang paling mencolok ya. Pada akhir 2024, posisi kas dan setor kas mencapai 1,77 miliar, naik ke 1,40, naik dari 1,40 miliar di tahun 2023 dan 1,26 miliar di tahun 2022. Tentunya akumulasi ini adalah strategi pre-funding untuk kebutuhan belanja modal proyek Karawang yang baru dijalankan di tahun 2025. Yang ketiga ada dinamika modal kerja dan piutang usaha. Piutang usahanya naik, dominasi piutang dari pihak berelasinya sangat signifikan, karena memang ini adalah karakteristik khas dari grup konglomerasi besar di Indonesia. Memang secara teknis liquid, tapi ketergantungan ini ada menciptakan risiko konsentrasi. Lalu yang keempat ada kualitas persediaan. Posisi persediaan relatif stabil di kisaran 369 juta hingga 486 juta selama periode ini. Stabilitas ini menunjukkan bahwa rantai pasok cukup efektif di NKP, rasionya juga tinggi, yang menegaskan bahwa NKP tidak tergantung pada penjualan persediaan secara mendesak untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Lalu di sini ada rasio solvabilitas dan struktur modal, ada debt to asset ratio, DAR, ada DER, ada interest coverage ratio, ada juga long term debt to equity. Dari tahun ke tahun di sini
darnya sempat menurun di 2022 sampai 2003, lalu naik lagi di 2024. Darnya juga sama, siklusnya interest coverage ratio-nya sempat naik di 2023 lalu menurun lagi sampai 2024. Lalu long term debt to equity-nya sempat menurun naik lagi. Nah, interpretasinya bagaimana? Yang pertama ada siklus deleveraging dan re-leveraging. Di mana fase deleveraging ini ada di tahun 2021 sampai 2023 karena ada penurunan DER yang didorong oleh pertumbuhan ekuitas yang masif dari akumulasi laba ditahan. Lalu fase re-leveraging-nya di tahun 2024 karena rasio DER-nya itu kembali meningkat. Jadi total liabilitas melonjak lagi karena ada penarikan fasilitas pinjaman dan penarikan obligasi untuk membiayai proyek pabrik Karawang yang baru dijalankan di 2025. Lalu ada juga penilaian resikonya di sini, meskipun terjadi kenaikan leverage ini masih berada di batas toleransi yang sehat di industri pasar padat modal seperti pulp dan paper, jadi masih aman saja. Lalu tekanan pada interest coverage ratio, nah ini ada bicaranya turun drastis dari level nyaman 5,04 kali menjadi 2,10 kali. Memang belum masuk zona bahaya, tapi tren ini juga membatasi ruang gerak perusahaan jika terjadi guncangan profitabilitas lebih lanjut. Jadi perlu berhati-hati di komponen ICR ini. Lalu manajemen jatuh tempo utangnya cukup aktif untuk manajemen liabilitas melalui penerbitan obligasi dan suku berkelanjutan. Eksposur mata uangnya di sini sebagian besar USD, hanya beberapa yang berbentuk IDR. Namun kewajiban dalam rupiah ini tetap membawa risiko jika rupiah melemah signifikan, jadi harus dipertimbangkan. Di sini selanjutnya ada rasio profitabilitas, ada GPM, OPM, NPM, ROE, dan ROA. Bagaimana interpretasinya? Mari kita lihat di sini. Yang pertama ada normalisasi dari puncak siklus 2022. Jadi di tahun 2022 ini adalah tahun emas di mana GPM hampir 40%, NPM-nya menembus 21%, yang didorong oleh disrupsi pasokan global yang melambung harga jual rata-rata gitu. Lalu yang kedua adalah resiliensi gross margin di tengah penurunan pendapatan. Jadi ada ketahanan gross marginnya di tengah adanya penurunan pendapatan di tahun 2024 khususnya itu turun 8,14%. Nah, tapi perusahaan berhasil mempertahankan GPM-nya di atas 30%, yang artinya bahwa ada keunggulan kompetitif biaya dibandingkan pesaing non terintegrasi dari INKP ini. Lalu dari analisis rasio aktivitas dan efisiensi operasional di sini ada total asset turnover, inventory turnover, day sales of inventory, receivable turnover, dan day sales outstanding. Bagaimana interpretasinya? Di sini pertama ada penurunan asset turnover atau yaitu rasio perbesaran aset total menurun tajam dari 0,42 kali menjadi 0,27 kali. Artinya, $1 aset ini hanya menghasilkan 0,27 dolar pendapatan. Dampak langsung tentunya dari proyek investasi raksasa yang tadi ada di Karawang. Lalu ada efisiensi persediaan yang membosankan karena inventory turnover-nya naik ke 5,54 kali pada 2024. Tapi ada juga tantangan kritis pembengkakan piutang pada rasio day sales outstanding-nya melonjak drastis dari 140 hari menjadi 222 hari. Di sini langsung ke analisis teknikal. Setelah kita menganalisis fundamental, selanjutnya kita analisis secara teknikal. Nah, bisa dilihat di sini pada tahun 2021 ini menjadi puncak atau bisa disebut fase akumulasi dan
distribusi dari ENKP gitu. Level tertingginya ada di tahun 2021, bisa lihat di sini. Nah, ini mencapai puncak. Lalu menuju 2022 ada koreksi. Nah, 2022 sampai 2023 ini mulai lower high berkepanjangan, tetap naik namun melambat. Lalu menuju 2024, di sini 2024 menurun dia. Ke 2025 mulai naik lagi. Gitu. Nah, di sini pandangan teknis dari saya adalah secara teknikal saham NKP berada dalam model wait and see. Pasar tampaknya sedang menghargai risiko eksekusi dari ekspansi di Karawang tadi untuk proyek baru dan ketidakpastian harga pulp, tapi ada kedekatan harga dan level support kuat dan kondisi oversold menunjukkan risiko penurunan yang terbatas dalam jangka pendek. Kecuali ada guncangan eksternal yang signifikan, misalnya ada berita miring tentang NKP yang ternyata benar, itu akan ada resiko besar. Lalu, nah, selanjutnya mengenai prospek masa depan dari INKP ini bagaimana? Yang pertama, kinerja keuangannya, pendapatan diperkirakan akan stabil seiring mulai beroperasinya kapasitas baru di Karawang. Margin berpotensi membaik jika harga pulp global bertahan stabil. Harga sahamnya juga dengan valuasi PBV sebesar 0,39 kali, risiko penurunan kemungkinan sudah terbatas oleh nilai aset yang masif. Karena tadi ada peningkatan aset, berita positif mengenai keberhasilan commissioning pabrik Karawang atau ribbon harga klub juga dapat memicu penyesuaian harga yang signifikan. Dan ada juga potensi kenaikan substansial dari level saat ini. Jadi rekomendasinya adalah tahan atau hold atau akumulasi pada kelemahan atau accumulated on weakness. Kalau saat ini sangat menarik bagi investor nilai, tapi ada hambatan dari isu ESG dan ketidakpastian regulasi European tadi, EUDR menuntut pendekatan yang hati-hati. Jadi mungkin perlu adanya branding hijau dari NKP untuk menaikkan sahamnya. Investor di sini disarankan untuk memantau perkembangan kepatuhan EUDR dan progres pabrik Karawang sebelum mengambil posisi agresif. Nah, terakhir ada PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia. Mungkin kita tidak asing dengan pabrik ini karena buku-buku pelajaran sebagian besar hasil dari buku Sido itu hasil dari perusahaan ini, Ciwi Kimia. Ciwi Kimia ini memiliki uh, anak perusahaan seperti Marshall Enterprise, Sumalindo Kehutanan Tani, Ciwi Kimia Finance, Mauritius, Ciwi Kimia Trading, Ciwi Kimia Distributor Trading. Langsung saja kita ke analisis laporan keuangannya. Nah, kinerja laba rugi. Nah, di sini laba bersihnya sempat naik di tahun 2022, tapi turun lagi di 2023, dan naik lagi di 2024. Nah, analisisnya ada dinamika pendapatan tentunya, di mana puncaknya ada di 2022, tapi ada kontraksi di 2023 dan 2024. Efisiensi. Terus yang kedua ada efisiensi laba bruto. Ada tentunya stabilitas margin kotor di sini. Laba brutonya di 2024 tercatat 146,2 juta USD, lebih tinggi dari 2023. Lalu ada fenomena laba asosiasi, dan di sini langsung ke posisi keuangan. Kita lihat ada aset lancar, total aset, total liabilitas, total ekuitas. Bagaimana analisisnya? Yang pertama, ekspansi aset berbasis investasi. Total asetnya tumbuh konsisten dari USD 3,16 miliar menjadi 3,85 miliar pada tahun 2024. Ada deleveraging atau penurunan tingkat utang, menurun 1,40 miliar pada tahun 2021, turun jadi 1,17 miliar di tahun 2024.
dari kualitas aset lancarnya tetap kuat, ada di level 165 juta USD pada akhir tahun 2024. Nah, selanjutnya ke rasio keuangan. Di sini ada likuiditas, ada current ratio, aset lancarnya masih ada di nilai 1, quick ratio-nya ada di 0,77 sampai 0,89, solvabilitasnya DER-nya di sini 0,80, 0,43 sampai di 2024 0,44. DER-nya di sini juga ada, gross profit margin sebagai profitabilitas, NPM dan ROE. Di sini aktivitas ada asset turnover. Bagaimana interpretasinya? Yang pertama dari sisi likuiditas, posisinya lebih konservatif karena current ratio dari 1,19 kali jadi 1,31 kali, itu menunjukkan bahwa TKIM semakin konservatif dalam mengelola modal kerjanya. Dari sisi solvabilitas, rasio DR-nya itu turun dari 0,80 kali jadi 0,44 kali pada tahun 2024. Jadi ada perbaikan struktural. Dari sisi profitabilitas ada anomaly margin ya. Di sini net profit marginnya jauh lebih tinggi daripada gross profit marginnya. Ini agak tidak wajar, tapi pada TKIM ini kemungkinan adalah hasil dari struktur holding dengan entitas asosiasi di Okipup. ROI-nya sebesar 11,1%. Ada pemulihan dari titik terendah 7,2% di tahun 2003 naik jadi 11,1% di 2024. Dari sisi aktivitas ada penurunan efisiensi aset karena ada aset turnover-nya terus menurun dari 0,32 kali di tahun 2021 jadi 0,26 kali di tahun 2024. Nah, kita masuk ke analisis teknikalnya. Ini masih mirip dengan tadi perusahaan kedua, di mana di sini di tahun 2021 itu menjadi puncak dari TKIM, lalu menuju 2022 ada koreksi drastis di 2022, sepanjang 2022 ada uptrend dan juga downtrend, lalu masuk ke 2023 turun lagi, downtrend, di Mei ke September itu mulai ada up lagi, September ke akhir 2024 itu down lagi, sampai pada akhirnya di 2025 ini mengalami recovery dengan sebagian besar uptrend gitu. Di akhir ini ada sideway dengan nilai akhir per hari ini nilai sahamnya adalah 7.050. Uh, uh, Analisisnya bahwa TKIM ini berada dalam fase konsolidasi jangka panjang dengan basis wiris sejak puncaknya pada 2021. Harga saham saat ini tertahan di bawah MA50 dan MA200 dan mengindikasikan adanya sinyal teknikal bearish. Supportnya kuat di 6.900 sampai 7.000, resistennya sekitar 7.500 sampai 8.025. Osilator indikator RSI berada di area neutral oversold yang menunjukkan bahwa ada tekanan jual mulai jenuh, namun MACD masih di area negatif. Jadi ada indikasi bahwa mengembalikan arah belum terbentuk kuat. Tapi ketika kita menganalisis fundamental tadi masih sangat baik. Jadi rekomendasi untuk PKIM ini adalah buy on weakness. Jadi ketika harga turun, segera beli. Lalu untuk investor retail dan trader adalah hold atau trading range. Nah, valuasinya manakah dari tiga perusahaan ini yang terbaik? Jawabannya adalah kita analisis dulu head to head. Dari likuiditas, INKP adalah pemenangnya karena punya bantalan yang sangat tebal untuk menghadapi gejolak pasar. Inro sudah kritis dan TKM
di posisi moderat. Dari struktur modal dan solvabilitas TKIM paling sehat. INKP posisinya paling mengkhawatirkan di sini, dan Indro di sini sudah tidak ada harapan lagi, sangat rapuh terhadap guncangan regulasi. Lalu dari sisi pencetak laba tentunya di sini profitabilitasnya paling menarik adalah TKIM. Lalu dari analisis resikonya, Indro ini risiko yang sangat tinggi, INKP dan TKM hanya ada di risiko regulasi kepada Uni Eropa. Pilihan terbaiknya peringkat satu ada di PT Pabrik Kertas Ciwikimia atau TKIM. Itu adalah pilihan terbaik dari ketiga perusahaan ini. Peringkat keduanya adalah PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk INKP, dan peringkat ketiganya PT Toba Pulp Lestari atau Inpro. Untuk TKIM rekomendasinya buy on weakness atau accumulate. Untuk INKP rekomendasinya hold atau accumulate on weakness. Pada TB Toba Pulp Lestari atau Info adalah sell atau outfit karena tidak ada harapan lagi. Jadi demikian presentasi dari saya terkait perusahaan Group tadi. Pembelajaran dari sini adalah bahwa isu-isu sosial seperti ESG itu adalah isu yang sangat penting bagi perusahaan grup, khususnya yang dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha. Jadi sangat disarankan bagi perusahaan grup itu untuk membranding diri dalam hal kelestarian lingkungan. Jangan sampai terjadi seperti Intro yang harus disuspend oleh IDX. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.